Kalian tahu apa itu cosmetic dentistry? Buat yang belum tahu, perio itu jaringan penyangga gigi yang terdiri dari gusi dan tulang pendukungnya. Jadi di atasnya gigi, di bawahnya yang megangin tuh jaringan penyangganya. Apa nih yang dimau sama pasien? Jadi pada saat pasien pertama kali datang, kita mesti anamnesa secara lengkap, detail, maunya apa? Giginya berantakan nggak? Itu mesti ketemu sama saya, harus dibenerin dulu. Nanti begitu rapi, bagus, nah baru tindakan selanjutnya apa? Mau whitening atau mau veneer? Nah veneer kita serahin alihnya kepada dokter Adi. Jadi kalau estetik dentistry atau kosmetik dentistry kan sebenarnya sebagai puncaknya dari goals terakhirnya dari suatu perawatan gigi yang lengkap gitu. Jadi sebenarnya kayak creme de la creme-nya, jadi kayak icing cake-nya tuh di cosmetic dentistry. Jadi Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita udah nyampe, yuk kita ketemu dengan dokternya. Ayo. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai cosmetic dentistry. Kalian tahu apa itu cosmetic dentistry? Jadi di kedokteran gigi itu ada juga bagian ya semacam estetikanya ya dok ya, semacam kayak kecantikannya gitu. Jadi di sini ada beberapa dokter gigi yang berperan untuk mempercantik gigi kita. Di sini ada dokter Dina, dokter Novan, dan dokter Adi. Masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda-beda, ya kan? ya betul. Nah, Betul sekali. Dokter Tapi kita Dina, bersatu ya. iya, dokter Dina, dokter gigi spesialis Periodontia ya. periodontis. Dokter Novan spesialis ortodonti. Dan Kawat gigi. Kawat gigi ya. Dokter Adi spesialis Prostodontia. prostodontia. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Ini mengenai cosmetic dentistry. Tapi sebelumnya, kenapa sih penting banget kecantikan gigi ini? Kalian tahu kalau ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang, yaitu banyak sih, tapi ada dua nih yang saya tahu ya, yang penting banget, yaitu mata dan senyum. Jadi kita tuh penting banget loh, dokter mata dan dokter gigi tuh penting banget. Betul. Ya, oke. Kita mau nanya dulu nih dok ya, di cosmetic dentistry itu apa aja sih itu dok yang di dalamnya itu ada apa aja, Elemen apa aja yang kita harus lakukan, tahap-tahapannya mulai dari mana dulu nih? Kalau tahapan sih tergantung pasien ya. Cuman kalau kosmetik intinya tetap healthy dulu sih, nomor satu, tetap sehat dulu. And then kosmetik is a bonus. Jadi estetik itu adalah bonus dari yang kesehatannya itu sendiri duluan. Jadi pokoknya nggak boleh kosmetiknya yang diduluin, and then kita neglecting kesehatan dari gigi dan jaringan penyangganya. By the way, perio itu kalau nggak tahu, buat yang belum tahu, perio itu jaringan penyangga gigi yang terdiri dari gusi dan tulang pendukungnya. Jadi di atasnya gigi, di bawahnya yang megangin tuh jaringan penyangganya. Itu spesialisasi saya. Kalau Novan, Kawat gigi. Kawat gigi. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kecantikan, kalau menurut saya tadi benar dokter Dina bilang bahwa memang harus sehat dulu. Tetapi memang apa nih yang dimau sama pasien? Jadi pada saat pasien pertama kali datang, kita mesti anamnesa secara lengkap, detail, maunya apa? Tapi harus kita arahkan bahwa memang harus sehat dulu, baru mengarah ke kecantikan. Dan nanti dari kecantikan itu banyak banget yang mesti dikerjain. Misalnya giginya udah sehat semua. Kecantikan bisa dari satu, dilihat dari gusinya warnanya bagus nggak, pink nggak warnanya, ataukah merah radang, itu harus dibenerin.
giginya berantakan enggak, itu mesti ketemu sama saya, harus dibenerin dulu. Nanti begitu rapi, bagus, nah baru tindakan selanjutnya apa, mau whitening atau mau veneer. Nah veneer kita serahin alihnya kepada dokter Adi. Nah itu udah lain lagi nanti. Jadi memang kecantikan itu banyak banget, mau yang dimau pasien apa dulu nih gitu, baru nanti kita mulai tuh, kita bikinin rencana perawatannya seperti apa, kemudian treatment selanjutnya kan harus berurutan tuh, misalnya misalnya dari perawatan kawat gigi dulu, terus baru ke perawatan perio, dari perawatan perio terus nanti langsung tambel-tambel, terus baru ke dokter Adi untuk perawatan estetik terakhirnya. Jadi gitu. awalnya mesti dibikin sehat dulu giginya ya. Jadi Iya. kalau ada yang bolong-bolong dibenerin Iya. dulu, semuanya ditambel. Iya. Terus kalau ada karang gigi atau masalah di harus. gusi, semuanya harus dibenerin dulu ya. Nah, Iya. kalau udah bersih, udah sehat, nah baru kita beralih ke mempercantik giginya. Mungkin kalau susunannya nggak rapi, kita rapiin Iya, dulu. rapiin dulu. Kalau udah rapi, lihat lagi ada masalah nggak di gusi ya. Betul. Oke, saya mau nanya dulu nih dok tentang gusi ya. Oke. Dokter Adi aku belum nanya-nanya. Bentar. Kita nanya dulu nih, ini penting. Tapi sebenarnya emangnya harus di bagian terakhir ya itu Sebenarnya whitening? gini sih, jadi kalau ya kosmetik atau estetik dentistry adalah bidangnya memang multidisiplin. Jadi memang melibatkan berbagai macam spesialisasi kadang untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi kalau estetik dentistry atau kosmetik dentistry kan sebenarnya sebagai puncaknya dari goals terakhirnya dari suatu perawatan gigi yang lengkap gitu. Jadi sebenarnya kayak creme de la creme-nya, jadi kayak icing cake-nya tuh di Betul. kosmetik dentistry. Jadi kita ketika ngelihat orang tersenyum gitu ya, jadi kita lihat proporsi antara gusinya sama giginya, terus juga susunan gigi, terus warna gigi, bentuk gigi. Nah, itu menjadi salah satu unsur-unsur yang mendukung apa yang menarik atau appealing dari estetik dentistry atau dari senyum pasiennya gitu. Nah, itu memang kadang kita harus melibatkan beberapa subspesialisasi lagi dari kedokteran gigi. Jadi kayak misalnya bagian gusi ya bagiannya perio ya dokter Dina, terus misalnya susunan giginya yang terlalu berjejal atau terlalu bertumpuk nanti perlu bantuan dari bidang ortodonti gitu, ataupun bidang lainnya seperti ya konservasi gigi gitu atau bidang-bidang yang lainnya Prosto gitu. juga kan terutama. Ini saya mau tahu nih tentang bagiannya Dina. Kan ada apa tuh perbaikan gusi ya, perbaikan penyangga bentuk gigi. dari gusi, Gusi. biar kelihatan lebih menarik. Namanya gum contouring ya. Oh, gun contouring ya. Oke, bisa dijelasin nggak gum contouring Jadi itu apa? sebenarnya sih simpelnya, bahasa simpelnya gum contouring itu adalah suatu proses reshaping gusi gitu ke bentuk yang ideal. Tadi itu banyak sekali sebenarnya yang terlibat di situ, dan kita punya namanya harmony pink and white ya. Jadi harmony pink itu gusinya, white itu giginya. Nah, itu sekali lagi kita harus banyak sekali sebenarnya jalannya, kita harus foto dulu, kita Ya, harus kita ngelihat harus analisa muka dulu dia karena tiap orang proporsinya. beda nih. Jadi simetris dia juga beda. Nah, dari situ dengan anamnesa dan foto-foto itu, apa kita sebutnya kalau foto tuh pemeriksaan klinis ya? Ini ekstraoral sama intraoral. Dari situ ketahuan, karena yang dimaksud gum contouring selain untuk estetik, untuk kesehatan, sekali lagi ya saya tekankan kesehatan juga perlu. Kita kadang melihat mungkin ada teman-teman yang mengeluhkan pada saat senyum gusinya kelihatan, banyakan gusinya dari giginya, atau kok giginya kecil-kecil jadi mukanya tuh kayak pendek gitu. Nah, sebenarnya dengan contouring itu kita bisa mendapatkan proporsi yang ideal dari gigi yang terlihat. Karena gigi yang terlihat itu berapa persen? 80% ya, harusnya 80% ya perbandingannya ya. Ruang senyumnya. Jadi kalau kurang dari itu akan terlihat penuh. Nah, itu kita bisa lakukan yang namanya gum contouring. Tekniknya sih pada saat pengerjaannya dengan anestesi lokal biasa. Terus kita lakukan pemotongan dari gusinya. Kalau perlu dilakukan contouring dari tulang alveolarnya juga yang di dalam gusinya ya. Ya sudah itu kita lihat penyembuhannya. Biasanya itu penyembuhannya itu kelihatan setelah 4 sampai 6 minggu. Oh, sekitar 4 sampai 6 4 sampai 6 minggu itu nanti kelihatan sampai gusinya bagus. Dan gusi yang sehat adalah yang warnanya pink.
Jadi ada dulu pasien saya juga ngerasa it's okay karena dia kulitnya gelap, gusinya ungu katanya. It's okay karena kayaknya bapak emang gelap gitu. Padahal itu ternyata radang. Jadi kalau yang sikat itu berdarah. Nah itu adalah suatu masalah. Jadi gusi yang sehat adalah yang kenyal, terus warnanya pink, tidak berdarah. Gitu. Tapi kalau gusi yang kehitaman itu sebenarnya karena apa sih, Dok? Nah, ada juga yang gusi kehitaman itu masuk ke estetik juga, kita bisa perbaiki. Bisa itu macam-macam sih. ya? Macam-macam penyebabnya, bisa dari rokok, bisa memang dari pigmen, genetik gitu ya. Dan untuk sampai ke gusi yang pink bisa nggak? Bisa banget. Jadi kita lakukan prosedur yang namanya ablasi gingiva. Gitu, itu salah satu prosedur estetik. Kayak dipiling ya? Juga ya, seperti dipiling. Jadi nggak cuman gigi aja yang di bleaching, gusi juga bisa kita bikin pink lagi. Karena kan kalau senyum terus gusinya hitam-hitam juga kan kurang cantik gitu ya. Kalau misalnya giginya udah bagus. Intinya sih memang gigi sama mata itu penting. Karena kalau kita senyum, kita ketawa, orang tuh pasti akan notice kalau there's something wrong in your mouth. Instead of misalnya ada jerawat di sini sama giginya ompong di depan, pasti orang akan ngehnya ini dia gitu. Jadi memang estetik itu dari senyum itu penting sekali. Betul. Gitu. Nah, Mungkin kalau bisa ditambahkan dari Dokter Novan nih, Iya. kapan seseorang itu harus pakai, ya kan secara ini kelihatan sih ya. Tapi kan ada kasus-kasus lain selain karena gigi nggak rapi, ada nggak kasus lain yang mengharuskan orang tuh harus rapiin gigi dulu atau pakai perawatan ortodontis? Sebelum kecantikan, sebelum perawatan kecantikan gigi. Jadi gini, makanya tadi kan saya bilang bahwa memang harus dari awal tuh anamnesanya mesti lengkap, gitu kan. Kemudian kita biasanya melakukan foto, ada 2 foto yang saya perlukan, foto panoramik sama cephalometry. Kita lihat sebenarnya pada saat pertama kali datang adalah profil pasien. Apakah profilnya tonggos, ataukah profilnya cama, ataukah profilnya sebenarnya normal aja gitu. Nah, baru dari situ kita tentukan perlu nggak sih ini perawatan orto, atau kalau misalnya crowdingnya sedikit aja dan dia mau perawatan yang instan, biasanya saya langsung koordinasi sama Dokter Adi. Dokter Adi bisa nggak nih langsung dilakukan misalnya tindakan untuk veneer dan sebagainya tanpa harus perawatan orto. Kebutuhan dari pasien itu mesti kita lihat. Jadi benar tergantung dari kasusnya. Karena kan sebenarnya jenis-jenis bracket pilihannya banyak. Ada konvensional, ada self ligating, kemudian ada yang lingual braces, kemudian yang terbaru adalah Invisalign. Jadi memang atau clear braces ya sebenarnya. Tapi kayak misalnya orang dengan muka yang udah cembung, kemudian perlu pencabutan, saya harus lebih mempertimbangkan kalau pakai yang clear braces atau yang Invisalign, karena pasti perawatannya agak sedikit lebih lama, apalagi kalau pasiennya jarang pakai. Jadi mendingan nggak usah pakai yang itu, udah dia bayar mahal, kasihan kalau dia nggak pakai gitu. Kecuali kalau yang memang kasus-kasusnya ringan, saya sih lebih sarankan untuk yang itu, untuk yang clear braces. Ataupun kasus-kasus yang memang butuh misalnya gigitannya terbuka mau ditutup, gigitannya dalam mau dibuka, itu masih bisa sih pakai itu. Tapi kalau untuk kasus pencabutan, kalau saya sih lebih memilih pakai yang konvensional karena hasilnya akan lebih terlihat bagus gitu. Oh ya, kita bahas dulu tentang whitening pada gigi nih. Itu kan ada beberapa jenis metode ya. Apakah semua pasien boleh nih pasang veneer atau boleh dicoba ini dulu? Oke, jadi ketika kembali tadi kalau pasiennya ingin giginya lebih putih, terus kita tanya seberapa putih, karena tiap orang persepsi putihnya berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang emang putihnya maunya ya seputih keramik ataupun tuts piano gitu. Nah itu kadang nggak bisa dicapai dengan kayak ciklet, jadi kan nggak bisa dicapai dengan whitening biasa, karena whitening hanya bisa memutihkan gigi semaksimal gigi itu bisa diputihkan sebenarnya, karena kita memakai bahan yang memang sifatnya oksidatif gitu, jadi untuk menghilangkan pewarnaan di dalam giginya gitu. Nah tapi kalau misalnya ekspektasi pasien putihnya memang lebih daripada gigi normal, ya mungkin kita akan langsung anjurkan untuk perawatan seperti veneer ataupun crown gitu. Jadi kembali lagi kebutuhannya ataupun keinginan pasien sebenarnya. Ya walaupun keinginan pasien, tapi ada nggak syarat khusus, misalnya ini pasien ini nggak bisa pakai veneer, mungkin dari segi kesehatan? Yes, iya, ada beberapa kontraindikasi pemakaian veneer sebenarnya, kayak seperti giginya yang terlalu maju ataupun gigi terlalu berjejal
ataupun kerusakan jaringan giginya terlalu luas. Jadi veneer aja nggak memadai untuk melindungi giginya. Nah itu ada beberapa indikasi sebenarnya untuk penggunaan veneer. Kalau misalnya memang susunan giginya berjejalnya ringan, terus misalnya giginya jarang-jarang ataupun posisi giginya tidak terlalu maju, nah itu bisa kita perbaiki dengan veneer sebenarnya. Ada efek Gitu. samping nggak? Efek samping terlihat cantik. Itu aja maksudnya. Terlihat cantik. Maksudnya, ini kalau pakai veneer, iya. Promo banget ini. Oke, ntar gue kesini pasang veneer. Iya, be the better version of you kan. Iya, mesti benar sama dokter Adi nih ahlinya. Ya. Maksudnya ada nggak efek samping misalnya mungkin itu kalau yang ini ya abal-abal ya Yes, kan betul. ada. Kalau veneer dilakukan dengan baik sebenarnya veneer akan seawet gigi asli sebenarnya gitu. Jadi karena kekuatan veneer sama gigi asli, malah dengan veneer giginya jadi lebih kuat sebenarnya. Bisa jelasin dikit nggak veneer itu kayak gimana sih? Oke, jadi veneer itu sebenarnya adalah cara memperbaiki bentuk, ukuran ataupun susunan ataupun warna gigi dengan cara melapis giginya dengan lapisan tipis porselen ataupun lapisan tipis tambelan sewarna gigi. Jadi veneer itu memang ada dua tipe. Ada yang bisa dilakukan langsung dengan bahan tambal sewarna gigi, ada yang tidak dilakukan secara langsung dengan penggunaan porselen. Nah itu biasanya kenapa tidak langsung, karena kita perlu proses lab sebenarnya gitu untuk membuat lapisan veneernya itu. Jadi ibaratnya itu kayak kita pakai kuku palsu. Yes, Tapi betul. Kayak Ditaruh softland gitu. lah, kayak Iya. pakai softland. Kita pakai softland Nah. di mata, jadi biar cakep matanya. Nah, tapi kan kalau pakai softland harus hati-hati karena bisa terjadi keratitis. Sama mungkin kalau pakai veneer yang nggak pada tempatnya, maksudnya pakainya di tempat yang bukan di dokter, Bukan sama spesialis. profesional yang Ya. tepat gitu. Nah, Ya, itu tidak. malah bisa berbahaya Kayak karena di salon gitu kan sekarang Betul, banyak tuh veneer-veneer yang di home care. salon. Iya, atau yang datang ke rumah gitu. Iya, itu Oh, datang ke ada loh rumah kayak bener. gitu. Jadi Ada, datang ada. pasang-pasang. makanya mudah-mudahan dengan adanya ini Iya, teredukasi ya, jadi nggak Ya, sembarangan. ada pencerahan nih, jadi Iya. jangan pakai veneer sembarangan. Dan kadang ada orang pasien ngerasa ketika habis pakai veneer kok gusinya jadi gampang berdarah, terus ataupun malah jadi gampang nyangkut makanan. Nah itu sebenarnya bukan tujuan tepat dari veneer sebenarnya, kalau ataupun veneernya dilakukan dengan kurang baik, karena veneer yang baik tentunya giginya akan lebih mudah dibersihkan. Terus sebenarnya kalau dengan dilapis porselen giginya jadi tidak gampang staining, jadi tidak gampang terkena noda kopi, teh gitu, karena permukaan porselennya itu sangat licin, sangat mengkilap, jadi susah sekali untuk stain nempel sebenarnya gitu. Oke, bagus banget ya penjelasan dari dokter-dokter ini. Semuanya kita jadi tahu apa-apa aja yang harus kita lakukan agar gigi kita terlihat cantik tetapi sehat ya. Oke dok, ada tips-tips nggak biar gimana Aku mau giginya nambahin sehat? ya. Saya mau nambahin intinya it takes two to tango gitu. Jadi nggak cuman dari dokternya aja, tapi pasiennya juga harus ada andil. Karena miss-missnya suka di situ tuh kadang-kadang. Karena nggak kontrol lagi, nggak balik lagi, itu disitulah terjadi macam-macam. Jadi dari dokternya mengerjakan pekerjaannya dengan optimal, pasiennya juga melakukan their part gitu. Jadi pembersihan di rumah. Kalau veneer tuh mungkin harus ada ada night guard juga ya untuk melindungi veneernya. Terus kalau untuk gusinya juga pembersihannya dengan lebih baik. Kalau lagi pasang orto juga pembersihannya juga harus ekstra. Kita selalu nyaranin kalau bisa sikat gigi sambil ngaca, gitu kan. Jadi you see di mana yang masih ketinggalan gitu. Jadi pasiennya di rumah juga mengerjakan their homeworks, and then kontrol rutin tiap kita call, kontrol kembali gitu. Jadi it takes two to tango lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dokter Novan ada mau ditambahkan? Kalau saya sih sebenarnya simpel aja. Jadikan kebiasaan datang ke dokter gigi itu sebagai lifestyle. Jangan cuman karena sakit gigi terus dia datang. Jangan karena cuma pengen cantik terus pengen datang ke dokter gigi. Tapi jadikan memang nih rutin nih 4 sampai 6 bulan sekali mesti datang nih untuk cek gitu. Jadi seperti kita cek darah aja setiap 1 tahun sekali, tapi ke gigi itu 4 sampai 6 bulan sekali. Betul. Itu sih, sama sikat giginya ya 2 kali sehari, pakai bulu sikat yang soft dan arah sikat giginya mesti benar. Dah, itu sih. Dok, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya ya mungkin pemeliharaan gigi setelah perawatan giginya sudah optimal tentunya memang harus terus dilakukan, karena
untuk mendapatkan hasil yang long lasting kita perlu pemeliharaan. Kayak seperti kita punya mobil, kalau nggak pernah di maintenance, nggak pernah di servis, tentunya akan cepat rusak. Nah, sama aja seperti gigi kita, karena kan kita tiap hari pakai sebenarnya giginya untuk makan, untuk bicara segala macamnya. Tentunya perlu pemeliharaan gitu. Iya, fungsinya besar sekali loh Fungsi, gigi betul. loh. Kita bisa sampai sebesar ini dari bayi karena kita makan pakai gigi. Jadi Iya. kadang-kadang dan kita nih dokter-dokter gigi adalah dokter-dokter yang dikangenin kalau pasiennya sakit. Biasanya seperti itu. Termasuk kemarin pas kita lagi tiarap semua pandemi kan, baru mereka nyariin karena sakit. Nggak boleh ke dokter gigi. Jadi ya itu dijadikan lifestyle lah, ketemu kita dengan rutin gitu ya. Jadi Indonesia, Jakarta pada khususnya sehat semua giginya. Amin. Nah, gimana? Udah terima pasien belum di sini? Udah, Udah belum? full, Udah, udah full. Udah ya. Udah, Oke, udah, kalau mulai kalian operasional. mau mempercantik gigi, silahkan nih ke sini di Klinik Beautiful. Alamatnya ada di sini ya, di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih banyak buat dokter-dokter gigi semuanya. atas Sama-sama, waktunya. Dokter Ica. Dokter Ica. Ya, dan pencerahannya, jadi kita bisa lebih tahu lebih jauh bagaimana supaya gigi kita lebih rapi, lebih sehat, Dan lebih ya. cantik. Ya, tentunya lebih cantik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen juga di Ya, bawah komen sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.